making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, sukacita bisa kembali hadir di dalam Worship Night. Kali ini kita ada dalam episode ke-75, tidak terasa. Dan saya memberikan tema Made New. Saya ambil ini tentang perubahan hati yang diperbaharui menjadi baru. Saudara, mari kita langsung buka aja firman Tuhan. Saudara, kita buka di Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Judul perikop ini adalah Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisianis raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sampai sini dulu, nanti saya lanjutkan ayat 7 sampai ayat 14. Ayat ini dimulai dengan menceritakan siapa yang memerintah pada zaman itu. Untuk memberikan konteks bahwa Yohanes Pembaptis pada waktu itu, saudara, sedang ditunjuk Tuhan untuk menyuarakan firman Allah. Kondisinya pada waktu itu adalah bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Rakyat itu tertindas, mereka tertekan oleh besarnya pajak. Mereka bahkan mengalami banyak ketidakadilan, saudara. Dan rupa-rupanya, sekalipun di situ orang-orang Yahudi masih bisa beribadah, tetapi hati mereka sebetulnya sudah jauh dari Tuhan. Jadi mereka bukan hanya mengalami krisis secara ekonomi, krisis secara politik, tapi mereka juga mengalami krisis kerohanian, saudara. Lalu dikatakan, saudara, datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Mengapa di padang gurun? Karena pada waktu itu bukan hanya sistem politik, bukan hanya ekonomi yang bobrok, tapi juga sistem keagamaan pada waktu itu juga bobrok. Para pemimpin-pemimpin bangsa, juga para pemimpin-pemimpin rohani pada zaman itu, mereka betul-betul sudah meninggalkan Tuhan. Secara lahiriah mereka masih beribadah, tapi sebetulnya hati mereka menjauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan melalui imam-imam, bukan melalui dalam tanda kutip gereja atau bait Allah pada zaman itu, saudara. Tuhan harus berbicara di luar sistem, karena sistem pada waktu itu sudah begitu bobrok, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yohanes Pembaptis mulai menyerukan kepada banyak orang untuk mereka bertobat dan memberi diri dibaptis supaya mereka diampuni dosanya oleh Tuhan. Saya lanjutkan ayat 7. Dikatakan begini, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sampai sini. Saudara, di sini Yohanes mulai berbicara dengan sangat keras kepada mereka. Yohanes memakai bahasa yang cukup keras. Hai kamu keturunan ular beludak.
Hai kamu keturunan ular berbisa. Sebetulnya yang dilakukan Yohanes adalah Yohanes sedang mengecam kepalsuan atau kemunafikan dari orang-orang pada waktu itu yang memberikan diri mereka dibaptis. Yohanes selalu berkata, kamu ketika kamu dibaptis, kamu akan luput dari murka Allah. Dengan kata lain, dibaptis saja tidak cukup. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kamu akan luput dari penghakiman Tuhan tanpa pertobatan? Gak mungkin. Kalau seseorang tidak bertobat sungguh-sungguh, dia cuma dibaptis saja tapi gak hidup di dalam pertobatan, saudara, dia tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes berkata, hasilkanlah buah-buah dari pertobatanmu. Banyak kali kita menyangka bahwa bertobat itu kita maju di altar, lalu kita menangis, kita menyesali, lalu kita didoakan, lalu itulah pertobatan. Tidak cukup sampai di situ. Sama seperti pada orang-orang pada zaman itu, mereka memberi diri mereka dibaptis, saudara, tetapi Yohanes berkata, enggak cukup cuma dibaptis saja. Pertobatan itu harus dari hati dan pertobatan itu harus bisa dibuktikan dengan buah-buah yang nyata di dalam kehidupan. Sama seperti pohon, pohon itu akan menghasilkan buah seperti dari natur pohon itu. Kalau pohonnya itu nggak baik, pasti buahnya juga nggak baik. Kalau pohon itu sifatnya itu adalah pohon mangga, nggak mungkin keluar buahnya itu buah semangka. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Dengan kata lain, pertobatanmu itu bukan hanya sekedar sebuah emosi, penyesalan, nangis di altar. Bukan cuma sekedar tindakan lahiriah Anda datang di altar, lalu Anda menangis, menyesali, Anda didoakan. Saya nggak berkata bahwa itu salah. Itu hanyalah permulaan, memang harus ada remuknya hati, menyesali dosanya. Hancur hati di hadapan Tuhan, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh berhenti di altar, tidak boleh berhenti di baptisan. Tetapi tunjukkanlah buah sebagai bukti dari pertobatan yang sejati. Jadi Yohanes sedang berkata, jangan kamu menyangka hanya karena kamu itu keturunan Abraham. Jangan kamu menyangka hanya gara-gara kamu itu anak Tuhan, umat Tuhan. Hanya gara-gara kamu itu Kristen. Dan kamu dibaptis, itu cuma menjadi identitas saja, tapi nggak ada buah-buah sebagai bukti dari pertobatan. Jangan kamu menyangka kamu akan luput dari murka Allah. Luput dari penghakiman Tuhan. Siapa yang mengatakan kamu bisa melarikan diri dari penghakiman kalau kamu tidak bertobat? Itu yang sebetulnya Yohanes katakan. Nah, lalu Yohanes memberikan 3 hal kepada orang-orang di situ. Apa buah-buah pertobatan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan mereka. Dan Anda akan terkejut. Ternyata Yohanes tidak memulainya dengan ritual. Yohanes nggak berkata kamu harus lebih banyak berdoa. Kamu harus lebih banyak melakukan kewajiban agama. Kamu harus lebih banyak melakukan ritual-ritual. Tidak. Ternyata Yohanes membaptis di ayat-ayat berikutnya justru berkata-kata tentang uang. Yohanes membaptis justru melihat bagaimana sikap orang-orang tersebut terhadap uang. Yohanes ngomong tentang cara mereka memakai uang, cara mereka mendapatkan uang, dan bahkan Yohanes membaptis singgung soal sikap mereka terhadap uang. Kenapa saudara? Karena uang itu bisa menjadi indikator kondisi hati manusia. Uang itu juga bisa menentukan siapa yang bertahta di dalam hati.
cara kita memperlakukan uang itu bisa menunjukkan siapa yang sebetulnya menjadi tuan atau Tuhan di dalam hati kita. Bahkan sikap kita terhadap uang itu bisa menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Karena uang itu punya kuasa untuk menggantikan posisi Tuhan di hati. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, tidak mungkin seseorang itu melayani dua tuan. Bukan sulit, tapi tidak mungkin. Tidak bisa. Bukannya kamu akan sulit melayani dua tuan, tidak. Tidak mungkin seseorang itu melayani dua tuan. Tidak mungkin Anda berkata Anda bisa mengabdi kepada Tuhan sekaligus mengabdi kepada Mammon. Saudara, Yesus banyak bicara soal uang di dalam perjalanannya. Tentang uang, tentang kepemilikan. Sebab sikap kita terhadap uang bisa menunjukkan siapa yang menjadi tuan, menjadi Tuhan atas hidup seseorang. Nah, pada zaman itu Yohanes langsung direct ngomong tentang isu yang paling dekat dalam kehidupan manusia, yaitu uang. Sebab area uanglah itu yang seringkali sesuatu yang paling terakhir untuk manusia itu serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis tidak bicara soal ritual, tidak bicara soal kamu perbanyak doa, kamu lakukan kewajiban-kewajiban agama tertentu. Yohanes langsung direct ngomong tentang kondisi hati mereka terhadap uang. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya. Jadi setelah mereka mendengar khotbah bahwa mereka harus bertobat, mereka harus menghasilkan buah dari pertobatan mereka, orang banyak itu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi yang pertama, Yohanes sedang berkata tentang pertobatan dari kekikiran atau hati yang kikir, hati yang tidak mau berbagi. Saudara, dikatakan begini, orang banyak tanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Yohanes tidak berkata, kamu berhentilah bekerja, tidak. Tapi kamu belajarlah untuk berbagi. Yohanes tidak berkata bahwa kamu tidak boleh memiliki uang yang banyak, tidak. Tetapi Yohanes berkata, ketahuilah maksud mengapa Tuhan memberkatimu, yaitu menjadi saluran berkat. Belajarlah untuk berbagi, belajarlah untuk murah hati. Jadi tanda pertama seseorang yang bertobat itu adalah kemurahan hati, saudara. Kenapa? Ini itu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan Yohanes itu betul-betul direct tentang hati yang kikir. Karena itu menunjukkan siapa yang menjadi tuan di hati. Siapa yang menjadi sumber dari rasa aman. Sumber daripada kehidupan. Saudara, ingat, uang itu hanyalah alat untuk transaksi. Kita semua membutuhkan uang. Tetapi ketika hati seseorang itu menjadi kikir, hatinya itu berarti melekat kepada uang sehingga dia sulit untuk melepaskan, sulit untuk memberi, sulit untuk berbagi. Sebab ia menaruh rasa amannya itu bukan kepada Tuhan, tapi ia menaruh rasa amannya kepada uang. Orang yang kikir itu biasanya lahir dari hati yang penuh dengan ketakutan. Takut kurang, takut gak cukup, takut gak punya masa depan. Itulah sebabnya dia sulit untuk melepas, sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi. Sebab rasa amannya itu pada uang. Dia menaruh percaya bukan kepada Tuhan yang bisa memelihara hidupnya, tetapi rasa amannya atau percayanya itu terletak pada uang. Sehingga dia berpikir, kalau aku melepaskan uang ini, aku tidak aman. Aku tidak cukup, aku akan kurang.
Kalau aku memberi, aku tidak aman, aku akan kurang. Itulah sebabnya saudara, Alkitab itu pernah berkata di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pada akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Lalu dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi egois. Yang penting aku aman, yang penting aku cukup, aku gak peduli orang lain. Manusia akan mencintai dirinya, berpusat kepada diri sendiri. Manusia akan menjadi egois, mementingkan dirinya sendiri, lalu dikatakan dan menjadi hamba uang. Di akhir zaman orang akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi kikir, menjadi hamba uang, di mana uang tidak lagi menjadi alat, uang tidak lagi menjadi hamba, tetapi uang itu menjadi sumber rasa aman seseorang. Sehingga banyak orang itu akan menaruh percaya itu kepada uang, bukan kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kekikiran itu bukan tentang berapa banyak Anda memiliki uang atau berapa sedikit Anda memiliki uang. Ini gak ada hubungannya dengan jumlah, ini tentang kondisi hati. Karena pada kenyataannya, saudara, ada orang yang punya sedikit tapi kikir. Ada orang yang punya banyak tapi murah hati. Begitu pula sebaliknya, ada orang punya banyak tetapi kikir. Sedangkan ada orang yang punya sedikit tapi murah hati. Jadi ini gak ada hubungannya dengan jumlah uang yang Anda miliki. Tapi ini adalah kondisi hati. Yaitu ketika Anda terlalu melekat kepada apa yang Anda miliki, yaitu uang, sehingga Anda sulit memberi, sulit berbagi, sulit melepaskan. Karena itu lahir dari rasa takut akan kurang, gak cukup. Karena Anda menaruh rasa aman dan percaya bukan kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita, tetapi kepada uang. Jadi buah pertama yang Yohanes Pembaptis sasarkan adalah bertobat dari kekikiran. Bertobat dari hati yang tidak mau peduli, hati yang egois, hati yang kikir. Saudara. Yang kedua, coba kita baca ayat yang ke-12. Dikatakan begini, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Wow, ini direct, ini juga ada hubungannya dengan uang. Kali ini pemungut-pemungut cukai, mereka juga dibaptis dan mereka tanya apa yang harus kami perbuat. Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Jadi rupa-rupanya pemungut cukai itu, mereka itu mengabdi kepada pemerintahan Romawi, mereka ditentukan, tugas mereka itu, mereka ditentukan untuk menagih pajak. Jadi mereka itu punya target. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Para pemungut cukai itu cenderung menggunakan posisi mereka itu untuk memanipulasi, untuk memeras. Bahkan mereka bisa menuntut atau mematok lebih banyak daripada yang seharusnya untuk keuntungan diri mereka. Mereka sudah punya target yang ditentukan oleh pemerintah Romawi. Tapi mereka memungut lebih untuk memperkaya diri mereka. Saudara, poin kedua adalah pertobatan dari ketidakjujuran. Saudara, kalau yang pertama pertobatan dari kekikiran atau hati yang tidak mau peduli, hati yang egois, hati yang tidak mau memberi. Yang kedua adalah pertobatan dari ketidakjujuran. Jadi rupa-rupanya Tuhan tidak hanya melihat ibadah kita atau pelayanan kita di gereja saja. Tapi Tuhan itu melihat kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mendapatkan uang, bagaimana kita berbisnis, bagaimana cara kita bekerja. Apakah kita
mendapatkan uang dengan jujur? Apakah kita mendapatkan uang dengan cara yang tidak legal? Apakah kita mendapatkan uang dengan cara menipu, berbohong, berdusta, dengan cara-cara curang? Saudara, apakah kita ini ketika punya kesempatan untuk tidak jujur, lalu kita terabas saja, kita menjadi nggak jujur, itu Tuhan lihat, saudara. Jadi yang dinamakan pertobatan itu bukan saja bicara mengenai, saudara, Anda meninggalkan dosa, tapi juga bagaimana Anda berbisnis. Bagaimana cara Anda mendapatkan uang. Apakah uang yang Anda dapatkan itu karena menipu, karena memanipulasi, karena markup, atau karena korupsi? Apakah Anda tidak jujur di dalam cara Anda mendapatkan uang, saudara? Ternyata, saudara, orang yang tidak jujur di dalam mendapatkan uang, saudara, itu adalah tanda bahwa yang menjadi Tuhan di hatinya itu bukan Tuhan tapi uang. Makanya firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang itu menyimpang dari iman. Dan saudara, membawa berbagai-bagai duka di dalam dirinya. Gara-gara cinta uang, gara-gara memburu uang, saudara, banyak orang itu dikatakan menyimpang dari iman. Kehilangan takut akan Tuhan. Saudara, meninggalkan kebenaran. Pokoknya untung, pokoknya aku berhasil, pokoknya aku sukses. Tidak peduli caranya bagaimana. Makanya orang yang dikuasai oleh cinta uang, ketika uang itu menguasai hati seseorang, uang bukan menjadi alat, uang bukan menjadi hamba, tapi menjadi tuan, maka seseorang itu akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Yang penting aku kaya, yang penting aku dapat keuntungan banyak. Tidak peduli caranya bagaimana, yang penting aku dapatkan keuntungan. Saudara, pertobatan itu gak hanya terlihat dari seberapa rajin Anda ke gereja, tapi bagaimana cara Anda bekerja, bagaimana cara Anda berbisnis. Kalau cara Anda berbisnis kotor, Anda mendapatkan keuntungan dari cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mencuri, menipu, korupsi, memanipulasi, markup. Itu tanda bahwa Tuhan itu tidak pernah bertahta di hati saudara. Tapi mamonlah atau uanglah yang menjadi Tuhan di dalam hatimu. Itu sebabnya saudara, Yohanes langsung direct. Jangan menagih lebih daripada yang ditentukan bagimu. Jangan mengambil sesuatu yang memang bukan hakmu. Itu kata firman Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Kita baca ayat yang ke-14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kali ini para prajurit bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saudara, Yohanes berkata, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Rupa-rupanya para prajurit itu, mereka itu sering karena mereka itu ditakuti, karena mereka itu punya power, saudara. Mereka punya otoritas atau mereka punya kuasa, karena mereka tentara atau prajurit, saudara. Mereka itu ternyata sering menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memeras, untuk mendapatkan keuntungan. Makanya para prajurit pada zaman itu sering memberikan laporan palsu, tuduhan palsu kepada orang untuk mendapatkan keuntungan. Sering mengintimidasi, memakai intimidasi untuk memeras orang. Saudara, jadi kalau dalam konteks kita, saudara, ini adalah orang-orang yang punya kuasa untuk menindas, tapi digunakan untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari rakyat. Nah, Yohanes berkata, jangan lagi memeras, jangan lagi merampas.
Lalu dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Rupa-rupanya yang menjadi akar mengapa banyak prajurit pada zaman itu merampas, memeras, itu rupa-rupanya akarnya adalah mereka tidak memiliki rasa cukup. Mereka tidak pernah puas. Mereka ingin lebih, mereka ingin mendapatkan lebih banyak. Dan tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Itulah sebabnya yang ketiga. Pertobatan sejati itu adalah pertobatan dari keserakahan atau ketamakan. Apa definisi serakah atau tamak, saudara? Orang yang tamak atau orang yang serakah adalah orang yang selalu punya keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Ada keinginan yang tidak pernah pupus untuk menguasai, menyimpan, mendapatkan lebih banyak, padahal yang dia terima sebetulnya sudah cukup. Seseorang yang terus ingin lebih banyak, karena hatinya itu tidak pernah merasa puas atau tidak pernah merasa cukup. Kenapa sih orang itu mengejar uang? Sebetulnya yang mereka kejar itu bukan uang. Yang mereka kejar itu adalah rasa aman atau rasa berharga atau nilai yang mereka anggap uang bisa berikan. Kalau aku punya lebih banyak, aku akan lebih bernilai. Kalau aku punya lebih banyak, aku akan lebih aman. Kalau aku punya lebih banyak, aku akan lebih dihormati. Sehingga rasa berharga seseorang itu ditentukan dari jumlah uangnya. Nilai seseorang itu ditentukan dari berapa banyak yang dia miliki. Padahal identitas kita, nilai kita itu gak ditentukan dari berapa uang yang kita miliki. Uang tidak bisa memberikan kita nilai sesungguhnya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan nilai. Kita berharga, keberhargaan kita, nilai kita itu gak ditentukan dari pakaian yang kita pakai, mobil yang kita pakai, uang yang kita miliki, berapa besar rumah kita atau berapa banyak aset kita. Kita ini berharga dan bernilai semata-mata karena Tuhan sudah mati bagi kita. Dari nilai yang Tuhan bayarkan untuk menebus kita, kita bisa tahu bahwa nilai kita sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa seseorang itu menjadi tamak dan menjadi kikir? Karena dia tidak pernah menemukan rasa puas dan nilai itu di dalam Tuhan. Uang itu dijadikan sumber atau pusat kehidupannya yang menentukan nilai hidupnya dan bukan Tuhan. Saudara, uang itu kita selalu butuhkan. Kita membutuhkan uang. Saya tidak berkata bahwa uang tidak penting. Firman Tuhan juga tidak berkata uang tidak penting. Tetapi uang tidak bisa menjadi sumber rasa aman, nilai kehidupan kita, bahkan menjadi pusat atau sumber kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber rasa aman, sumber nilai hidup kita, dan sumber atau pusat kehidupan kita. Amin saudara. Begitu orang tamak, biasanya ini, hatinya tidak akan pernah merasa puas. Hatinya terus mengejar supaya dia dipuaskan. Dan dia akan terus sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara, dia gak akan pernah merasa bahagia sebetulnya. Karena dia selalu berkata, aku baru bahagia kalau aku sudah punya ini dan itu. Dia akan selalu menunda bahagia ketika dia mendapatkan sesuatu. Dan begitu dia mencapainya, maka hati itu akan punya standar yang baru. Hatinya akan bergeser. Contoh, ya kalau Anda itu memulai usaha dari nol, memulai karir dari nol. Hari ini Anda bisanya cuman sewa atau kontrak rumah. Lalu Anda berkata bahwa aku akan bahagia kalau aku sudah punya rumah sendiri. Lalu Anda bekerja keras dan singkat cerita Anda mencapainya. Anda bisa beli rumah sendiri. Begitu Anda mencapainya, Anda akan puas tapi itu sesaat. Setelah itu hati saudara itu akan memiliki target yang baru, sasaran yang baru. Anda akan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Loh ternyata ada orang lain itu punya rumah itu 4 tingkat dan luasnya itu
Misalnya katakanlah 25 kali 30. Lalu Anda akan berkata, aku baru bahagia kalau aku punya rumah sekian meter persegi dengan 3 tingkat. Anda bekerja keras, misalnya Anda mencapainya. Setelah mencapai Anda akan puas sesaat, lalu hati akan bergeser lagi, menentukan standar yang baru. Anda membandingkan diri sama orang lain, oh ternyata orang lain ada orang yang punya rumah dengan kolam renang. Lalu Anda berkata, aku baru puas, aku baru bahagia kalau aku bisa punya rumah ada kolam renang. Anda kerja keras misalnya, Anda mencapainya, misal nih mencapainya. Hati akan bergeser lagi. Anda lihat orang lain bukan hanya punya kolam renang tapi punya villa. Anda akan selalu menunda kebahagiaan di masa depan. Makanya orang yang tamak itu sebetulnya tidak akan pernah benar-benar puas dan tidak akan pernah benar-benar bahagia. Bagaimana seseorang itu baru bisa bahagia? Yaitu pertama, dia itu mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu membuat dia fokus bukan pada apa yang dia tidak miliki, tapi apa yang sudah dia miliki hari ini. Orang yang mengucap syukur itu akan punya rasa cukup. Makanya saudara Paulus itu pernah berkata begini, aku katakan ini bukan karena aku kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada kata belajar. Berarti memiliki rasa cukup itu tidak otomatis. Harus dilatih, harus belajar. Dan salah satu caranya adalah ucapan syukur. Belajar mensyukuri apa yang sudah ada. Syukur membuat fokus Anda pada apa yang sudah Anda miliki. Tapi mengeluh dan mengeluh itu selalu fokus kepada apa yang belum Anda miliki. Maka benarlah kalau kita itu disuruh Alkitab menghitung berkat kita. Kenapa dengan menghitung berkat kita itu bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini selalu fokus pada apa yang belum, kita akan selalu merasa bahwa Tuhan itu kurang baik. Tuhan kok belum memberikan, kok orang lain diberi kok aku belum. Orang lain diberkati kok aku enggak. Saudara. Jadi latihlah diri Anda untuk bersyukur. Itu akan memberikan Anda memiliki rasa cukup. Karena Alkitab berkata, saudara, ibadah disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Tidak dikatakan ibadah dengan kekayaan yang lebih banyak, itu memberi keuntungan yang besar. Tidak. Ibadah disertai dengan kekayaan yang lebih besar atau lebih banyak lagi, maka akan memberikan keuntungan besar. Tidak. Tapi ibadah disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan besar. Karena dengan orang itu merasa cukup, dia akan bisa menikmati hidupnya. Tapi orang yang tidak pernah merasa cukup, dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Saudara, jadi rasa cukup itu membuat Anda bisa menikmati apa yang sudah ada hari ini. Banyak orang itu sebetulnya memiliki banyak hal. Dilimpahi Tuhan banyak kebaikan, tetapi dia gak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena hatinya terus merasa kosong, hatinya terus merasa harus mengejar sesuatu untuk merasa puas. Jadi itu merampok kemampuan seseorang untuk bisa menikmati hidupnya sendiri. Belajarlah menikmati kehidupan saudara. Belajar menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan padamu hari ini. Amin saudara. Dan salah satu hal lagi untuk Anda bisa memperoleh rasa cukup itu adalah dengan Anda berhenti membandingkan diri. Saudara, orang yang suka membandingkan dirinya sendiri itu akan merampok sukacita. Itu akan bisa mengubah berkat menjadi beban. Saudara, coba berapa banyak saudara liburan misalnya. Anda ajak keluarga saudara liburan katakanlah ke Bandung. Saudara menikmati hotel. Anda bisa berenang sama anak-anak saudara, menikmati kuliner. Anda pergi ke dataran tinggi, mungkin Anda mengajak anak-anak saudara untuk pesta kebun atau tamasya di kebun, menikmati udara, bahkan mungkin bisa petik di kebun stroberi. Anda merasa liburan Anda memuaskan.
Tapi begitu Anda lihat sosial media, ternyata teman atau orang yang Anda kenal itu liburannya misalnya main ski di Eropa, main ski di Jepang. Tiba-tiba ketika Anda membandingkan diri Anda, liburan Anda di kota Bandung yang tadinya memuaskan sekarang jadi memuakkan. Karena Anda membandingkan diri dengan liburan orang lain. Anda mungkin liburan pergi mungkin ke pantai Bali, Anda berenang-renang di situ, menikmati dengan anak-anak saudara. Anda merasa bahwa liburan Anda memuaskan sampai Anda melihat ada orang lain liburan mungkin di pantainya Hawaii atau mungkin di pantainya Maldives. Saudara, Anda puas dengan gaji Anda hari ini, puas Anda bekerja sampai Anda membandingkan diri dengan hidupnya orang yang mungkin berbisnis, pendapatannya besar, lalu tiba-tiba Anda merasa nggak puas dengan pekerjaan Anda dan nggak puas dengan penghasilan Anda. Itulah sebabnya orang yang suka membandingkan dirinya, itu Paulus anggap sebagai orang yang bodoh. Karena apa? Orang yang membandingkan dirinya tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa bahagia. Orang yang suka membandingkan diri itu akan kehilangan kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan atau kehidupan yang sedang dia jalani hari ini. Saudara, jadi kalau hari ini Anda nggak bisa bersyukur, Anda nggak bisa menikmati berkat Tuhan yang kecil hari ini, nanti di masa depan kalau Anda terima lebih banyak pun, Anda tidak akan pernah bisa menikmati dan bersyukur. Saudara, ternyata apa yang Yohanes katakan itu langsung direct kepada sikap hati orang terhadap uang. Karena saudara, uang itu punya kuasa untuk menggantikan posisi Tuhan di hati manusia. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah betul Tuhan itu menjadi Tuhan di dalam hati kita? Atau jangan-jangan kita mungkin kelihatannya Kristen, kelihatannya rohani, tapi sebetulnya kita dikuasai oleh cinta uang. Mamonlah yang sebetulnya bertahta di hati kita. Dan itu bisa kelihatan dari bagaimana kita memperlakukan uang, bagaimana kita mendapatkan uang, dan bagaimana sikap kita terhadap uang, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita betul-betul menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan di hati. Dan dari buah-buah kehidupan kita, kita menjadi orang yang murah hati, kita menjadi orang yang jujur, dan kita menjadi orang yang memiliki rasa cukup. Itulah yang Tuhan mau dan itulah yang Tuhan kehendaki dari pertobatan kita.